Dalam Alkitab orang-orang yang mengalami duka citanya dirubah jadi sukacita. Yang pertama adalah Sakaria. Kita baca dulu Lukas 1 ayat 5-7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Dimulainya ayat 7 dengan kata tetapi. Setelah hidupnya luar biasa tadi, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Anda harus ngerti, Sakaria dan Elisabet pada waktu hidup di satu zaman yang namanya zaman kegelapan. Jadi kalau Anda perhatikan di Alkitab, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, masa transisinya itu disebut zaman kegelapan. Itu zaman di mana jarang ada penglihatan. Jarang ada rema, jarang ada pewahyuan, jarang ada mujizat, jarang ada jawaban doa. Seolah-olah surga diam. Seolah-olah Tuhan diam. Sekian lama Tuhan kayak diam, surga kayak diam. Tapi yang luar biasa, walaupun Sakaria dan Elisabet ini belum melihat mujizat, belum melihat jawaban doa, hebatnya dicatat di ayat yang ke-6 tadi, keduanya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Keduanya mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya gini, iman mereka di dalam mengikut Tuhan itu tidak tergantung dengan keadaan. Dan iman mereka tidak bersyarat. Sebagian orang Kristen ketika ikut Tuhan, mereka akan berpikir, ya sudah saya coba bertobat. Siapa tahu ada jalan keluar. Kalau ada jalan keluar, kalau ada mujizat, bolehlah lanjut terus. Tapi kalau nggak ada pertolongan, ya buat apa? Sebagian berpikir seperti itu. Tapi tidak dengan Sakaria dan Elisabet. Mau ditolong atau tidak ditolong, mau dapat jawaban doa atau nggak ada jawaban doa, mau mujizat terjadi, mujizat tidak terjadi, mereka tetap setia. Mereka tetap jadi pelaku firman. Mereka tetap melakukan perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini namanya love God with passion. Doa saya hati yang seperti ini dibangkitkan dalam hati saudara. Anda tidak ngikut Tuhannya bersyarat. Doa saya jemaat keluarga Allah, ngikut Tuhannya tanpa syarat. Apapun terjadi, sekali Yesus selamanya hidup kita milik Yesus sampai akhir. Kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Ini Sakaria dan Elisabet. Itu ayat 6 tadi. Cuma saya heran ketika masuk ayat yang ke-7. Ada hal yang buat saya agak aneh. Karena dimulai dengan kata tetapi mereka tidak mempunyai anak. Bahkan sampai lanjut usia. Kata tetapi itu kayak kontras, berkebalikan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya ngomong hidup benar, ikuti peraturan, ketetapan Tuhan, tidak bercacat. Tetapi, kenapa kok tetapi ditulis di sana? Karena ini aneh. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah the God of covenant? Allah yang pegang perjanjian. Tuhan yang ngomong loh, jikalau kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Benar gak? Anda masih ingat gak? Minggu yang lalu kita baca ayat itu juga. Sakaria dan Elisabet ini sudah melakukan bagiannya. Bahkan mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Harusnya mereka sudah terkualifikasi untuk terima penggenapan janji Tuhan. Makanya di ayat 7, tetapi, aneh kan? Sudah ngelakuin, tapi tetapi
ini tadi. Kok nggak ngalami penggenapan janji Tuhan? Ada nggak di antara saudara yang merasa Anda sudah ngelakuin ini, ngelakuin itu, perintah dan ketetapan Tuhan Anda sudah kerjakan, tetapi kalau Anda ngalami tetapi seperti itu, jangan buru-buru ngambil kesimpulan bahwa semuanya sia-sia. No, Anda harus sadar Tuhan kita punya waktu yang Dia pilih, kapan Dia akan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Waktu yang dipilih Tuhan untuk bekerja dalam hidup Sakaria dan Elisabet. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria. Sebab apa? Sebab apa? Doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Sampai di situ pembacaan kita. Kalau Anda masih ingat tadi, Sakaria dan Elisabet hidup di zaman apa? Kegelapan. Zaman kegelapan di mana surga diam. Jarang penglihatan, jarang mujizat, jarang pewahyuan, jarang encounter pribadi. Tapi yang baru saja kita baca ini luar biasa sekali. Setelah sekian lama surga diam, tiba-tiba surga bicara lagi. Setelah sekian lama nggak ada orang yang dapat penglihatan, ketemu Tuhan, ketemu malaikat. Tiba-tiba Sakaria ketemu malaikat. Dan malaikat ini datang untuk menyampaikan pesan dari surga. Apa pesannya? Sakaria, apa tadi? Doamu telah dikabulkan. Oh, saya percaya. Pesan yang sama Tuhan berikan buat saudara. Tuhan berikan buat saudara. Doamu sudah dikabulkan. Yang sekian tahun dalam hidupmu seolah-olah surga diam, seolah-olah Tuhan diam. Tapi sekarang momen menjelang Natal, Anda tangkap rema ini. Anda tangkap rema ini di dalam nama Tuhan Yesus. Doamu sudah dikabulkan. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Akhirnya yang dinanti-nantikan terjadi juga. Tuhan bukan terlambat, Tuhan pilih timing yang tepat. Sakaria dan Elisabet sudah melakukan bagian mereka dalam perjanjian, yaitu melakukan semua perintah dan ketetapan Tuhan dengan setia, gak bercacat. Dan yang Tuhan lakukan ternyata kayaknya tertunda karena Tuhan tunggu timing yang tepat untuk memberikan kepada mereka anak yang spesial. Bukan anak yang biasa. Kalau lama mereka dulu sejak awal punya anak mungkin mereka happy tapi anaknya biasa-biasa. Tapi justru sampai di lanjut usia itu Tuhan baru kasih mereka anak. Ini anaknya extraordinary. Anaknya sangat spesial. Orang yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Sang Mesias. Anda bayangkan. Dan benar-benar dipakai Tuhan mengguncang dunia. Saya yakin dalam hidup saudara, kalau Anda sudah melakukan bagian saudara dalam perjanjian sama Tuhan, tapi saudara belum melihat apa-apa, jangan pernah lupa. Tuhanmu tetap pegang perjanjiannya. Kalau itu seolah-olah terlambat, sederhana penyebabnya. Tuhan punya rencana yang spesial. Mungkin kita belum ngerti, mungkin kita belum sadar. Seperti Sakaria dan Elisabet, waktu itu nggak ngerti, sudah setia, sudah ini, sudah itu. Sampai lanjut usia kok nggak ngalami apa-apa.
Tapi Tuhan kita punya rencana. Rencananya lebih tinggi dari rencana kita. Pikirannya lebih tinggi dari pikiran kita. Jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Begitu waktunya tiba, yang dikasih Yohanes, anak yang spesial. Ada orang di tempat ini yang Anda dapatkan, yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Jodoh yang spesial. Rumah yang spesial. Pekerjaan yang spesial. Bukan yang biasa-biasa, terima mujizat yang spesial. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kuncinya untuk Zakaria dan Elisabet ngalami itu adalah walaupun mereka belum melihat mujizat apapun, jawaban doa apapun, tapi mereka komit tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Gak peduli sudah ada mujizat atau belum terjadi mujizat, mereka tetap melakukan perintah dan ketetapan Tuhan dengan setia. Bahkan Zakaria tetap melayani Tuhan. Saya ajak saudara buka hati saudara sama firman Tuhan hari ini, karena saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang Anda akan alami mujizat saudara ketika saudara melayani. Zakaria ini dapat mujizatnya, malaikat itu ketemu, datang sama dia ngomong, Zakaria doamu sudah dijawab. Adalah ketika Zakaria melayani. Ada orang-orang di tempat ini, ketika engkau melayani, mujizat terjadi. Ketika engkau melayani, jawaban doa diberikan kepada saudara. Kita baca Yesaya 61 ayat 6 dan 7. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Bukan cuma umat Tuhan. Ada bedanya imam sama umat. Beda loh. Ini ditulis kamu akan disebut imam Tuhan. Dalam perjanjian baru kita disebut imamat rajani. Oke. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Jadi bicara tentang imam, bicara tentang pelayan. Artinya Tuhan maunya kita melayani. Saya ajak saudara, ayo semuanya bangkit melayani Tuhan. Kalau saudara memang punya talenta jadi worship leader, kita happy banget. Saudara persembahkan talenta saudara untuk Tuhan. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa jadi worship leader. Enggak semua orang kan jemaatnya banyak, worship leadernya satu. Enggak semua orang bisa jadi worship leader. Tapi semua orang bisa jadi berkat. Semua orang bisa bersaksi. Semua orang bisa mengabarkan kabar baik itu. Semua orang bisa selamatkan jiwa. Mulai pelayanan saudara dari situ. Satu jemaat gereja kita, anak remaja umur 16 tahun, di masa pandemi ini Tuhan malah pakai dia untuk jangkau banyak jiwa. Melalui apa? Sosial media. Kalau zaman dulu ya, orang kenal yang namanya penginjilan one on one. Penginjilan from door to door. Jadi penginjilan dari pintu ke pintu. Kalau zaman pandemi, saudara mau ketemu dari pintu ke pintu, diusir lah. Tapi dia ngerti zaman sekarang semuanya serba digital. Jadi anak remaja ini ngelakuin penginjilan dari satu akun sosmed ke akun sosmed yang lain. Malah lebih gampang, lebih efektif, lebih cepat, lebih banyak. Jadi caranya gimana? Sederhana. Caranya simple banget. Kalau dia ngelihat ada orang yang komen di akunnya, atau di akunnya orang lain, atau dimanapun juga, orang yang sedang cerita tentang masalah, orang yang sedang sedih, orang yang sedang butuh pergumulan, maka dia akan direct message orang tersebut. Dia akan kontak orang tersebut. Dia akan say hi. Dia akan berikan perhatian. Dia akan berkenalan dengan orang tersebut. Dia akan tawarkan, bisa nggak saya dukung dalam doa. Dia akan pedulikan mereka. Dia akan lakukan yang dia bisa lakukan untuk membagikan kasih Kristus sama mereka. Dan dari situ banyak orang meresponi. Tahu nggak saudara, dalam waktu 5 minggu saja, hanya 5 minggu, hampir 250 jiwa baru yang dia jangkau
bagi Yesus. Dari 250 itu lebih dari 70 orang berhasil digabungkan dalam kelompok sel. Melayani. Mulai hari ini saudara melayani. Mulai hari ini saudara bersaksi. Mulai hari ini saudara bagikan kasih Kristus. Engkau akan disebut imam Allah dan pelayan Allah kita. Ini janji Tuhan. Dan kalau Anda meresponi firman Tuhan ini, mari kita lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Ditulis begini, lanjutkan ya. Yesaya 61 tadi. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Siap-siap saudaraku. Ini firman Tuhan. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Warisan 2 kali lipat. Ini bicara tentang berkat 2 kali lipat. Kemenangan 2 kali lipat. Terobosan 2 kali lipat. Sekarang terjadi. Terima dalam hidup saudara.